KPK menggelar konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota parlemen. Dan langsung saja kita akan menuju ke KPK sekarang. Pengembangan penyidikan, penyidik juga menemukan ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dengan penghasilan yang sah. Terkait dengan dugaan penerimaan tersebut, KPK kemudian menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam hubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka YWA sepanjang periode jabatannya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2014-2019. Terhadap YWA disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. YWA juga sudah kita proses sebelumnya dalam dugaan penerimaan suap dan saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi di Makobrimob Polda Maluku. 2 orang saksi dari PNS setempat untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YWA. Demikian untuk pengembangan perkara terkait dengan PUPR. Berikutnya saya sampaikan materi update hari ini. Hari ini diagendakan pemeriksaan 2 orang saksi dan 1 orang tersangka untuk 3 perkara. Ada beberapa saksi tambahan. Pertama, 2 saksi untuk kasus yang terkait dengan pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas 1, kelas 2 VIP di RSUD Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi untuk tersangka Don. Yang pertama, Nurliandi. Yaitu tadi baru saja kita mendengar konferensi pers yang dibacakan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah yang kembali menetapkan seseorang anggota DPR Komisi 5 berinisial YWA yang diduga menerima uang 20 miliar rupiah dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR dalam proyek infrastruktur kalau tidak salah di Kementerian PU dan PR dengan juga pasal yang dituduhkan adalah pasal tindak pidana pencucian uang karena YWA ditengarai melakukan dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang ditengarai hasil dari korupsi dan juga penyuapan. YWA sendiri selain ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang yang baru saja dibacakan oleh Febri Diansyah, YWA sendiri saat ini tengah dalam persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi juga, yaitu dalam kasus suap yang kemudian saat ini masih dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor. Itu tadi pengumuman tersangka baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadanti Alina Triputri dengan NIM 2010611092 dari kelas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait korelasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Nah, untuk materi yang pertama di sini ada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang. Nah, definisi dari pencucian uang itu sendiri adalah proses menyembunyikan harta kekayaan ilegal atau pendapatan ilegal yang kemudian menyamarkannya seolah-olah hal itu terlihat sebagai sumber yang legal atau yang sah. Dengan demikian, pencucian uang yang mensyaratkan adanya uang kotor, yang kemudian uang kotor tersebut dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah, agar dapat dipergunakan secara aman. Sehingga dapat dikatakan bahwa uang kotor merupakan objek dari pencucian uang. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik dari tindak pidana pencucian uang, yaitu yang pertama terdapat uang kotor atau dirty money. Kemudian yang kedua yaitu adanya kegiatan mengubah atau menyamarkan atau menyembunyikan dari uang kotor atau dirty money tersebut. Kemudian yang ketiga memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana uang kotor atau dirty money tersebut menjadi uang yang tampak bersih atau legal money. Kemudian apa sih tujuan dari tindak pidana pencucian uang? Nah, tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan agar uang kotor atau dirty money tersembunyi dan tidak dapat diketahui serta dilacak asal-usulnya oleh para penegak hukum. Kemudian, yang kedua adalah agar setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau dari kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Baik, kemudian di sini ada penjelasan terkait tindak pidana pencucian uang sebagai independent crime. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Penyidikan terhadap TPPU dan tindak pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. TPPU dapat dilakukan penyidikan tanpa perlu dilakukan atau dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi awalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat juga dilakukan pemisahan penyidikan di atas merupakan bagian dari penegakan hukum, secara khusus penegakan hukum pidana. Nah, selanjutnya apa sih alasan tindak pidana pencucian uang tidak perlu pembuktian tindak pidana asal? Yang pertama itu ada alasan normatif, yaitu berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kemudian yang kedua itu ada alasan peradilan cepat, yaitu apabila dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus menunggu terbuktinya delik asal, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Belum lagi apabila dalam menyelesaikan delik asal diajukan upaya hukum seperti banding ataupun kasasi. Nah, yang terakhir ini adanya 116 jurisprudensi yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili perkara pencucian uang menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Kemudian penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disebutkan bahwa terdapat kualifikasi delik dalam dua bentuk, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang berhubungan dengan pencucian uang. Hal demikian juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang diatur dalam bab 2 dari pasal 3, 4, 5, sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam bab 3 dari pasal 11 sampai dengan pasal 16. Baik, sekian penjelasan materi saya terkait korelasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.